lagi langsung disimpan ke tempat sampah ya nak. Iya Bu. Mana sekretaris? Saya Bu. Ada yang tidak hadir hari ini nak? Ada Bu, sini ya Bu. Ya, nanti dicatat ya. Selesai perkuliahan tidak sampai Bu. Ada yang ingat kita minggu lalu itu belajar apa? Pengertian isu kebijakan publik. Tapi sebelum itu masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Kalau bisa memimpin doa itu dalam keikhlasan hati, jangan tunjuk-tunjuk teman. Saya Bu. Ya udah. Silakan sekretaris. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk nak. Hari ini kita akan belajar apa? Isu kebijakan publik. Dan konsep dan realita dalam konteks politik Indonesia. Ibu akan memulai pembelajaran hari ini. Didengarkan ya. Ya Bu. Yang pertama itu isu kebijakan dan dinamikanya. Isu kebijakan itu biasanya kita kenal atau lagi disebut sebagai menjadi suatu produk dari fungsi atau dari adanya perdebatan antara satu atau dua orang, baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas masalah-masalah tertentu. Yang kedua itu, isu bukan hanya mengandung makna yang adanya masalah atau ancaman di dalam masyarakat, tetapi juga peluang-peluang tindakan positif yang dapat dilakukan atau dari kecenderungan-kecenderungan yang diapresiasikan sebagai nilai potensial yang signifikan. Yang terakhir, isu kebijakan dan dinamikanya itu timbul dari adanya publik, terutama tantangan yang telah terjadi, konflik atau perbedaan pendapat di antara aktor atau pemerintahan atau situasi problematik yang dihadapi masyarakat pada suatu waktu tertentu. Materi selanjutnya, coba nak Febrina dibaca judulnya. Mengapa isu kebijakan penting untuk dicermati? Ada yang tahu mengapa itu? Baik, Ibu akan jelaskan mengapa isu kebijakan itu penting untuk dicermati. Yang pertama, karena proses pembuatan kebijakan publik itu di sistem politik maupun manapun lazimnya berangkat dari adanya tingkat kesadaran tertentu dari masyarakat atau suatu masalah atau isu tertentu yang terjadi di masyarakat. Dan alasan yang kedua mengapa isu kebijakan penting untuk dicermati, yaitu karena derajat keterbukaan yang tingkat relatif dari masyarakat atau demokratis dan tidaknya suatu sistem politik. Di antaranya itu dapat diukur dari cara bagaimana mekanisme mengalirnya isu itu menjadi sebuah agenda kebijakan pemerintah dan akhirnya menjadi kebijakan publik. Ya. Materi yang ketiga, coba baca ayat 3. Kriteria isu dapat menjadi agenda kebijakan. Coba dilihat ada berapa ini? Ada 5 Bu. 6 Bu. Coba bergantian membaca satu-satu ya. Dimulai dari Febrina. Yang pertama yaitu isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu. Iya. Jadi suatu isu itu dapat menjadi agenda kebijakan jika dia memang sudah mencapai. Contohnya di Pertamina. Karena dia sudah mencapai titik kritis tertentu di mana sudah nampak adanya kecurangan-kecurangan, maka isu tersebut bisa dijadikan menjadi agenda kebijakan. Yang kedua, nahan Tasya. Yang kedua yaitu isu tersebut telah mencapai tingkat partikularisasi tertentu. Dan tingkat partikularitas tertentu ini dapat menimbulkan dampak yang bersifat dramatis bagi masyarakat. Yang ketiga, Nak Raffi. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu, terlihat dari sudut kepentingan banyak orang. Selain dari sudut
biasanya isu ini harus disorot oleh media massa yang mencakup cakupan yang sangat luas. Jadi tidak bisa hanya ada di satu desa ini. Isu ini sepertinya hot tapi tidak disorot oleh media, maka itu tidak akan menjadi agenda kebijakan. Selanjutnya, Korea, Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas. seperti yang Ibu jelaskan tadi, bukan hanya medianya yang luas, tapi dampaknya juga harus luas. Tidak bisa hanya untuk mencakup satu desa, satu golongan, tetapi kalau bisa mencakup banyak golongan maupun banyak orang. Yang selanjutnya, etika. Selanjutnya, isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat. Ya. Dan yang terakhir itu, isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang rasional. Ada pun dibilang rasional itu, di mana posisinya itu sulit untuk dijelaskan, namun dampaknya sangat nyata kita rasakan. Materi yang selanjutnya, pengaruh distribusi kekuasaan terhadap isu kebijakan. Proses masuknya isu menjadi agenda kebijakan publik atau pemerintah pada hakikatnya itu merupakan suatu proses yang berdosis politik tinggi. Artinya, proses ini sangat dipengaruhi secara kental oleh bagaimana perwujudan dari distribution power atau yang berlangsung di suatu negara maupun organisasi ataupun masyarakat. Itulah sebabnya mengapa dalam praktik politik kebijakan bisa menjadi beberapa kelompok terbentuk di dalamnya atau organisasi ternyata itu tidak mampu menembus pintu akses kekuasaan sama sekali. Dan sementara kelompok lain yang terbentuk di antara kelompok-kelompok itu relatif dapat membela maupun menembus pintu akses itu. Namun tak pernah memiliki daya resonansi dan dampak yang cukup besar pada diri polisi maker. Sedangkan sekelompok kecil orang yang lainnya terbukti bukan hanya mampu menembus pintu, melainkan mampu mempengaruhi secara nyata tahap proses penyusunan agenda kebijakan hingga akhirnya bahkan menjadi kebijakan publik yang sebenarnya. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Berhubung waktu kita juga sudah habis, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya di rumah itu kerjakan latihan bab 4. Dikumpul minggu depan kepada Ibu. Dengar? Dengar? Bu. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sebelum kita keluar, coba siapa yang mau memimpin doa? Ibu tunjuk atau atas niat sendiri? Nah, Febrina. Baiklah, sebelum kita keluar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Cukup sekian ya materi kita hari ini.